Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari walimah ya, hari Ahad. Antum enggak keundangan? Baik. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, kita kembali lagi kepada Al-Babul Awwal, Al-Amru biluzumis sunnah. Kemarin atau tadi malam kita sudah jelaskan sunnah itu adalah at-tariqatul maslukah fiddin, jalan yang dititi di dalam agama oleh Nabi, sahabat, terutama khulafaur rasyidun, lalu a'immatus sunnah wa ahlul hadisi wal fikhi. Selainnya adalah ngikut, makanya dikatakan ahlus sunnah. Al-jamaah adalah mereka-mereka ini dari as-sahabah wa tabi'in wa a'immatus sunnah yang meniti jalan tersebut. Maka kita yang mengikuti mereka namanya ahlul jamaah. Makanya ahli sunnati wal jamaah. Dan tadi malam kita sudah simpulkan ahli sunnah wal jamaah itu bukan klaim. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah fakta ajaran yang harus kita anut. Kalau klaim banyak. Kullun yadda'i waslan bil layla wal layla lam tuqirru bidhaka. Semua orang ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila tidak mencintai dia. Seorang pemuda mengklaim, saya 2 bulan lagi melamar Laila insya Allah. Yang satunya malah seminggu lagi. Yang satunya malah bilang, besok mas, anak udah diterima bapaknya. Tapi akhirnya 3 orang ini yang dipilih Laila pastinya satu. Ahli sunnah juga begitu. Siapa saja di barat dan di timur, dulu maupun sekarang atau nanti, kenal atau tidak kenal, siapa saja yang mengikuti jalan yang dititi oleh Rasulullah, sahabat terdepan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
Dan a'immatus sunnah ada Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, ada Ubaidillah bin Abdul Karim ad-Darimi, ada Abdullah ibnu Amr ibnu Jarir ar-Razi. Ada ribuan a'immatus sunnah yang meninggalkan asar begitu indah, kokoh dan cantik buat kita beragama. Kalau antum mengikuti ahli sunnah, walaupun nggak pernah tahlilan. Nah, Imam Syafi'i pernah tahlilan. Rasulullah nggak pernah selamatan. Tetap ahli, bahkan sumber sunnah. At-tariqatul maslukah fid din. Jalan yang dititi oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, a'immatus sunnah, wa ahlul hadis wal fikhi. Dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang sebelum ada a'immatus sunnah, Imam Al-Auza'i, Sufyan As-Sawri, Sufyan Ibn Uyainah. Masya Allah, melimpah. Uswah kita, itulah al-jamaah. Dan mereka nggak mungkin terjadi sepakat di atas kesesatan. Sebagai bentuk jaminan Rasulullah, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku nggak mungkin sepakat di atas kesesatan. Kenapa? Karena roadmap-nya itu jelas. Kalau pendidikan itu kan ada roadmap, ada kurikulum, ada silabus, ada RPP. Ini sama. Yang pertama roadmapnya apa? At-tariqatul masukah. Kemudian di bawahnya ada manhaj, yaitu kurikulum. Gak mungkin kurikulum itu ngaco. Ada silabus panduan kita di dalam mengajarkan agama ini gak ngawur. Nah, RPP. Kalau antum kan RPP supaya menjadi RP, kan gitu. Nah, makanya selalu saya guyonin guru-guru. Kalau RPP ente gak bagus, maka gak akan bisa menjadi RP. Itu. Oke. Seperti jadi, nah inilah yang ingin diteguhkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam hadis-hadis yang insya Allah kita akan baca. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ighfir li ustadina wa li asatidatihi wa li jami'il muslimin wal hadirin ajma'in ya rabbal alamin. Amin. Amin. Qala al-muallifu Abul Faraj Abdurrahman ibn al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, akhbarana Hibatullah ibn Muhammad. Ini adalah gurunya Imam Ibnul Jauzi. Ya, nah. Qala haddatsana al-Hasan ibn Ali at-Tamimi, qala haddatsana Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan. Ini semuanya masih sanadnya Imam Ibnul Jauzi. Ya, terus? Qala haddatsana Abdullah ibn Ahmad, qala dia ternyata mengambil dari anaknya Imam Ahmad, Abdullah ibnu Ahmad. Siapa? Ibnu Hanbal. Dan dialah salah satu putranya yang paling mendekati bapaknya dari sisi keilmuan. Makanya ikhwas sekalian, dialah yang menghantarkan musnad itu sampai ke tangan kaum muslimin. Semua diriwayatkan langsung dari bapaknya. Haddasani abi. Ribuan ya, sanad, Masya Allah. Lebih daripada 17.000 ya, Masya Allah. Makanya ada seorang Al-Allamah Abul Husain mengatakan, saya itu hafal Sahih Bukhari, tapi nggak pernah menghafal Sahih Bukhari dan Muslim. Saya hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, padahal tidak pernah menghafal Sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena beliau hafal musnad.
hampir semua hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada di dalam Musnad dan tidak sebaliknya. Makanya kalau antum pengen hafal Sahih Bukhari Muslim otomatis hafalin dulu itu Musnad Ahmad ibnu Hanbal. Dan yakin nggak bisa. Masya Allah, karena dhaif lemahnya kita itu di situ, ya Allah. Sementara Abu Zur'ah mengatakan ini muridnya paling top Imam Ahmad. Ketika ditanya oleh anaknya ini, Abdullah bapakku, siapa murid engkau yang paling, Masya Allah. Tuh, semuanya orang Khurasan. Tuh, itu orang Masya Allah, mutqin sekali, yaitu Abdullah ibnu Abdul Karim As-Samarqandi Ad-Darimi. Itu yang itu satu lagi itu Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Ini Khurasan semua, Ajam semua. Belum lagi itu tuh yang Ubaidillah ibnu Amr ibnu Jarir Al-Razi, Abu Zur'ah. Sama yang satu lagi Al-Hasan ibnu Syuja' Al-Balkhi. Semuanya Khurasan. Dan Abu Zur'ah ini mengatakan, saya itu hafal 200.000 hadis seperti orang menghafal suratul Ikhlas. Makanya Imam Ahmad mengatakan, dzaka asraduhum, itu orang paling lancar kalau menyampaikan, menghafalkan hadis. Enggak pernah ngadat. 200.000 tasmi' enggak pernah ada yang ngadat. Coba antum ngapalin surat Al-Ikhlas saja kayak menghafalkan 200.000 hadis. Ya Allah, lemah sekali. Karena masyhur di dunia ya ikhwan. Ya, haddatsani abi. Jadi ini Abdullah langsung mengambil dari bapaknya. Haddatsani abi. Ayo lanjut. قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا Ibnu Ishaq Ar-Rahoyah. Ini gurunya Imam Ahmad ya. Oke. قال حدثنا محمد بن سوق بن السوق. Sebelumnya haddatsana Ibnu Mubarak. قال حدثنا ابن المبارك قال Yaitu Abdullah Ibnu Mubarak. Ya, antum tahu kepakarannya, ahli tafsir iya, ahli fikih iya, ahli hadis iya, ahli jihad iya, kaya raya iya. Makanya beliau itu seperti Harun Ar-Rasyid, setahun haji, setahun jihad. Kalau tahun ini haji, enggak jihad. Kalau tahun ini jihad, enggak haji. Dan kalau haji, Masya Allah Pak, semuanya temannya diajak. Ada yang mau enggak? Dikumpuli bekalnya. Nyerahin kantong ini. Nanti kalau sudah nyampe di rumah, balik lagi, dibalikin kantongnya masing-masing. Loh, terus ongkos saya, biaya saya selama ini di Mekah, udah tenang aja. Masya Allah, itu. Karena pernah dia suatu ketika jihad membunuh ratusan orang kafir. Masya Allah. Kemudian dia tenang karena semuanya malam udah pada tidur. Ternyata ada yang bangun dan mengatakan, Masya Allah, hebat kamu perang tadi. Bunuh banyak orang seperti itu. Langsung dipegang bajunya. Kamu jangan bicara tentang ini sampai saya meninggal dunia. Masya Allah. Coba kalau antum baru ke Palestina di pelatarannya jadi unggah di sosmed. Woi gue jihad, padahal bedil-bedilan. Ya Allah, itu ria kita. Kadang infak, nyumbang 50 kresek aja diunggah di Facebook. Yang lihat 500, yang bagi 100. Ya banyakkan gambar daripada kreseknya. Itu, ya Allah, nasallallahu minar riya'i wal nifaq. Baik. Abdullah ibn Mubarak, naam. قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا محمد بن سوقة عن Suqah ini yang membuat hadis ini lemah. Walaupun akhirnya terangkat dengan jalan-jalannya nanti Imam Ibnu Jauzi menurunkan syahid dan tawabi'.
yang Masya Allah, sehingga hadis ini menjadi kuat. Sehingga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nah. An Abdullah bin Dinar an Ibn Umar. Abdullah bin Dinar ini adalah tabi'iyun kabir. Murid seniornya Abdullah bin Umar. Beliau belajar juga kepada Anas bin Malik dan beberapa sahabat. Tapi mukhalidnya Abdullah bin Umar. Makanya tidak ada sanad yang paling sahih kecuali sanad dari Abdullah ibnu Dinar kepada Abdullah ibnu Umar atau Nafi' dari Abdullah ibnu Umar, karena ini murid-murid mukhalid. Ya, lanjut. An Ibnu Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu khataba bil Jabiyah faqam. Ini adalah riwayat dari anak ke bapak. Atau dari anak ke bapak, dari bapak ke anak. Dan ini banyak di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar ibnu Al-Khattab, seorang khalifah Rashid, ya, yang dikenali oleh Amirul Mukminin, oleh umat ini ijma', ya. Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab. Umar ibn Al-Khattab pertama kali pidato, saya ini orang dikenal keras, saya takut, menangis. Ya menangis, saya takut. Tidak ada yang bisa negur saya. Tolong tegur saya dimanapun. Masya Allah. Makanya si Badui ngacungin pedang, Umar, saya akan tegur dengan ini kalau kamu salah. Dan dia memiliki majelis syura yang untuk mengambil pendapat. Ini menunjukkan bahwa meskipun seorang sahabat itu hebat, tetapi hadirin sekalian, musyawarah itu diperlukan. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, saya tidak dapatkan orang yang paling senang musyawarah ketimbang Rasulullah. Kenapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah mengambil pelajaran dari asar ini. Satu, musyawarah itu ajma' dirra'yi, menghimpun pendapat. Karena nggak mungkin ada perbedaan lagi. Karena nanti udah ngiyain kok di majelis. Kedua, aqwa lirra'yi, untuk menguatkan pendapat lebih kuat. Ya. Ini kadang-kadang tidak terbersit. Rasulullah kurang apa, Pak? Salah dilurusin wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tapi dia masih musyawarah. Nah, beliau juga tafaqud. Ya. Karena kehidupan Badui itu mencar-mencar. Ada orang yang tinggal di pedalaman. Ada di pinggiran Madinah. Nah, presiden atau pemimpin belusukan itu wajar, nggak ada masalah, bagus. Lihat konteksnya, kalau di Indonesia ini kan curah hujannya tinggi-tinggi, ya wajar ngelihat gorong-gorong supaya nggak banjir, itu nggak ada masalah. Kalau di sono nggak ada, itu ya. Nah, ketika itu mendapatkan seorang malam-malam masak. Aneh ini orang. Enggak mungkin. Akhirnya diambil tenaga janda tua. Wahai bunda, sedang apa? Dia diam. Setelah dibuka, ternyata di loyangnya itu batu. Untuk menghibur anaknya. Supaya ibunya masak. Umar bin Khattab langsung tersenyum. Subhanallah. Bunda, dia nggak tahu kalau yang datang adalah Umar. Gimana kalau kamu ketemu Umar? Kalau nanti saya menghadap Allah, saya akan laporkan dia kepada Allah. Langsung Umar bersama Aslam budaknya pergi mengambil gandum.
Ketika itu Aslam menawarkan kepada Amirul Mukminin presiden, masa ngangkut kandung. Wahai Amirul Mukminin, saya yang ngangkut. Kamu bisa manggul dosa saya. Kamu bisa manggul gandum ini, tapi kamu nggak bisa memanggul dosa saya. Akibat menelantarkan ini, dipanggul sendiri. Sampai akhirnya dimasakkan, matang dia pergi. Dan tanpa juga bicara bahwa yang datang adalah Amirul Mukminin. Itulah hadirin sekalian seorang imam yang bertakwa. Bukan karena takut diviralkan, tapi takut tanggung jawab dia di hadapan Allah. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa imarah itu adalah khizyun wa nadamatun. Kepemimpinan itu adalah kehinaan dan penyesalan. Semua orang yang nanti datang kepada Allah yang pernah jadi pemimpin, termasuk pemimpin yayasan, masjid, sekolah, Islam. Oleh karena itu, akhirnya Umar bin Khattab setelah itu mengencarkan tafakud. Coba bayangkan bagaimana sekarang ini orang-orang kaya di sekitar Arab yang menelantarkan orang-orang Palestina. Dan antum juga penderitaan mereka. Ya, antum lihat bagaimana anak antum bayi umur 2 bulan kelaparan. Malam-malam nangis kayak. Sementara ibunya mati, bapaknya cacat. Bahkan tidak sedikit anak yang hanya dibesarkan oleh saudara-saudaranya. Ini Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Dan lanjut. Anna Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu khataba bil Jabiyah faqal. Ini khutbah Umar ibn al-Khattab yang dia sampaikan pertama kali masuk ke Syam. Ya. Pasca kemenangan perang Yarmuk yang spektakuler, kaum muslimin pasukannya sedikit sekali kekuatannya, tetapi mengalahkan 200.000 pasukan Romawi. Hancur berantakan. Ya. Yang pertama kali dipimpin oleh Khalid ibn Walid, kemudian dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah, yang pernah berselisih dengan Umar ketika terjadi Ta'un Amwas, di mana Ta'un tersebut membunuh kurang lebih 350.000 kaum muslimin. Banyak di antara sahabat yang mati di Ta'un itu, di antaranya adalah Mu'adz ibnu Jabal. Makanya Mu'adz itu umurnya pendek, umurnya 35. Nah, ketika itu Umar bin Khattab usul untuk membatalkan pengiriman pasukan. Sementara Abu Ubaidah ibnu Jarrah bersikekeh. Umar, apakah kamu ingin melarikan diri dari takdir? Naam, nafirru minal qadar ilal qadar. Kita melarikan diri dari takdir kepada takdir yang lain. Wahai Umar, seandainya ada satu lembah, yang satunya subur, yang satunya tandus, kamu pilih yang mana? Ya pilih yang subur. Dengan takdir Allah enggak? Iya. Kalau pilih saya yang kering tandus, takdir Allah enggak? Akhirnya kalau bukan kamu yang ngomong, itu lain soal Abu Ubaidah. Masya Allah. Kalau bukan kamu yang ngomong, lain soal wahai Ubaidah. Ya, inilah. Antara sahabat dengan sahabat itu ihtijaj, adu argumen. Di dalam mencari kebenaran itu argumentatif.
dialogis. Tidak pokoknya kayak orang kolot, orang asabiyah pokoknya udah kajian bubar aja. Nah itu mah kolot, dialog. Itu. Ini dialog sekelas Amirul Mukminin, dialog. Ya. Wahai ini Abu Ubaidah, kalau saya milih yang subur, itu kan takdir juga Amirul Mukminin. Kalau saya milih yang tandus, takdir juga tidak. Tambahnya Umar bin Khattab tidak mau berdebat panjang lebar. Andaikan bukan kamu yang ngomong, selain kamu beda soal. Ya mungkin udah dibukuk, ini kebuk udah. Ya. Karena Amirul Mukminin itu tulus sama rakyatnya. Pernah mendapati anak muda yang pagi seperti ini kira-kira, duduk-duduk, nongkrong, tiduran di masjid. Ditanya, ngapain kalian di sini? Ya, lagi di masjid, sekedar duduk-duduk, wahai Amirul Mukminin. Terus yang kasih makan kalian siapa? Ya, ada aja. Oh, begitu. Ya udah, tunggu di sini. Pulanglah Umar bin Khattab. Dikiranya mau diambilin makanan. Ternyata belum bawa cambuk. Dicambukin satu-satu. I'malu, kerjalah. Dan di'afan. Khafu alaihim. Itu Masya Allah. Takut apa? Imam Al-Baghawi menafsirkan takut ekonominya lemah. Itu mencek di dalam tafsir Ma'animut Tanzil. Karya Imam Al-Baghawi. Faqala, nah. Lanjut. Al-Jabiyah ini adalah daerah di Syam, ya, sampai sekarang masuk Damaskus, ya. Naam. Faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal man arada an yanala. Baik. Ikhwah sekalian, ini antum baca dulu enggak apa-apa? Ya, Man arada an yanala buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal istithnaini ab'ad. Hadirin sekalian, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan teks, sebetulnya ceramah ini panjang, khutbah ini panjang. Teks yang diturunkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Muhammad ibnu Suqah tadi. Usikum bi ashabi. Artinya sama dengan la tasubbu ashabi. Jangan kamu menghujat sahabatku. Jangan kamu mencela, merendahkan, mencibirkan, apalagi menjadikan sasaran fitnah, menghibah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang picik, menggibah, dijadikan sebagai alat sasaran obrolan seminarnya, majlisnya, provokasi kepada jamaahnya, agar mendukung, menguatkan apa yang menjadi pikiran dia, dengan mencela, menghujat sahabat. Ikhwah sekalian, perkaranya sudah selesai. Kepada orang selain sahabat aja kata Rasulullah, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma'amilu. Jangan kamu menghujat orang mati, karena dia telah menemukan balasan apa yang dia amalkan. Yang soleh dapat balasan dari kesolehannya, yang toleh dapat balasan dari ketolehannya. Ngapain antum bicarakan? Apalagi sahabat yang Allah jaga kehormatannya, yang Rasulullah jaga kehormatannya. La tasubbu ashabi. Fadilahnya, fa wallahi demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaba. Andaikan di antara kalian infak segede gunung Uhud berupa emas, bukan hanya Uhud. Kalau Uhud aja itu tanahnya buat untuk jual di sini laku. Emas itu tidak akan menyamai satu mudnya sahabat. Ini satu mud. Kenapa?
Karena satu gunung Uhud berupa emas penuh dengan viralisme, ria, pamrih, ketidakikhlasan dibarengi dengan imannya lemah, takwanya lemah. Satu mut ya ikhwan dibarengi dengan keimanan yang sempurna, ketakwaan yang unggul, keutamaan yang Masya Allah melimpah, ketulusan, keikhlasan yang begitu hebat. Masya Allah. Yang satu mut itu menjadi surga lebih tinggi daripada kita yang penuh dengan ria dan sum'ah tersebut. Makanya, usikum bi ashabi. Kenapa? Perlakukan sebagai panutan. Pak, kalau antum tanya sama orang Yahudi, meskipun mereka itu dilaknat oleh Allah, brengsek kelakuannya, jahat dengan orang-orang Muslim Palestina. Tapi coba antum tanya sama mereka, siapa orang yang terbaik di kalangan umatmu? Pasti dia jawab, sahabatnya Nabi Musa. Iya tidak? Tanyakan sama orang Kristen, siapa orang yang terbaik di umat kalian? Dia pasti menjawab, sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Iya tidak? Coba tanyakan sama orang Syiah, bagaimana sahabatnya nabimu? Semuanya kafir kecuali 4 katanya. Subhanallah. Harusnya kita itu apresiasi. Kebaikan Islam, kalau bukan tanpa sahabat gak akan sampai kepada kita. Tafsir Rasulullah ketika menafsirkan Al-Quran, penjelasan Rasulullah tentang kandungan sunnah, bagaimana sebenarnya tidak akan sampai kecuali dengan sahabat tersebut. Sahabat inilah broker ilmu syariat paling amanah sampai kepada kita. Makanya Allah lindungi, Rasulullah lindungi, usikum bi ashabi. Terus summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Berarti siapa? Tabi'un. Yaitu mereka-mereka yang langsung belajar kepada ini sahabat, mereka-mereka yang mengambil ilmu dari sahabat, mereka-mereka yang muridnya sahabat, yang menimba langsung kepada sahabat Nabi. Dan di sini melimpah. Makanya metode tafsir, kalau kita pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kalau enggak Al-Quran dengan sunnah, kalau enggak Al-Quran dengan ucapan sahabat, kalau enggak dengan ucapan tabi'in. Kenapa? Karena mereka ini menemukan tafsir yang jernih, belum ada syubhat, dan belum ada berbagai macam intrik-intrik kepalsuan di dalam agama, kepalsuan di dalam tafsir, subjektivitas untuk mengarahkan kepada firqah yang sesat. Terus sekarang tafsirnya penuh subjektivitas. Ya, Al-Quran kadang-kadang ditafsirkan ala liberal, tafsir ala sufi, tafsir ala ini, ala itu. Yang paling parah tafsir ala kadarnya. Asal nafsir, asal nyomot. Ya Allah, ini orang kayak menafsirkan nyomot firman ucapan Pak Camat. Ucapan Pak Camat aja hati-hati kok menyetirnya. Makanya Masruk mengatakan ittaqut tafsir. Waspadalah terhadap tafsir Al-Quran, fa innahu riwayatun an Rabbi. Itu meriwayatkan ucapan Allah. Ini bukan meriwayatkan ucapan gubernur loh Pak. Oh, meriwayatkan ucapan gubernur salah aja deg-degan. Wah, Mas, antum nggak seperti itu Mas. Maksudnya Pak Gubernur. Oh iya toh Mas. Wah, gue dipecat ini kayaknya. Ini apalagi antum salah menafsirkan firman Allah. Makanya man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an betul, tetap aja salah karena betulnya hanya kebetulan. Kalau hanya sekedar ra'yu. Itu summal ladzina yalunahum, generasi tabi'ut tabi'in. Qarnu as-salasa. Inilah yang juga sama dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi qarni. Summal ladzina yalunahum, summa yafshuwal kadhib,
Masya Allah, generasi berikutnya, yang keempat, kelima, dan seterusnya, merajalilah kebohongan. Bahkan mengajarkan agama bohong. Hadis palsu dipakai itu, bukan yang bohong itu. Kebohongan, merajalilah. Sampai kata Rasulullah, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang tahun-tahun penuh penipuan, yukadzabu fiha as-shadiq, yang jujur dibohongkan, yang bohong dijujurkan, yang amanah dikatakan khianat, yang khianat amanah. Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Kadzib, kepalsuan, kebohongan, kedustaan sampai menimpa agama, Pak. Dengan apa? Hadis-hadis palsu, dongeng-dongeng yang palsu. Ya, dimasukkan ke dalam agama, menjadi unsur agama. Sehingga apa? Budaya tradisi dicangkokkan menjadi agama. Makanya saya katakan, apakah Islam, apakah sunnah anti tradisi? Tidak. Tapi meluruskan tradisi. Kenapa, Pak? Kalau semua budaya dan tradisi dinisbatkan kepada agama, Masya Allah, Pak, meledak. Wah, Lampung, Sumatera aja ada tradisi, Jawa ada tradisi, Maluku ada tradisi, belum luar loh. India, Sri Lanka, Bangladesh, Masya Allah. Ini semua dinisbatkan kepada Islam. Meledak enggak? Wong ajaran yang asli aja itu kita belum amalkan semua. Nanti kalau seperti itu dipaksakan unsur-unsurnya, yang kalah ajarannya, yang nonjol tradisinya. Makanya hati-hati terhadap ajaran bohong, ajaran pura-pura, ajaran palsu yang bersumber dari hadis-hadis palsu. Jadi kadang-kadang ada sebagian dai itu kurang bahan. Al-Quran itu berapa ayat? 6.000 lebih ayat loh. Hadis berapa? Ratusan ribu. Kok sempat-sempatnya pakai hadis palsu? Mas, ente pakai Sahih Bukhari aja, Mas, untuk dakwah setahun nggak habis. Ya tidak? Antum pakai Sahih Muslim, insya Allah dakwah 500 ini 5 tahun nggak habis. Anak aja, Pak, ngajar tafsir Ibnu Katsir yang sudah hampir lebih 15 tahun itu aja baru dapat surat Ali Imran, An-Nisa. Kok kurang bahan, akhirnya nyari hadis palsu. Ya Allah, itu pernah anak umroh awal-awal, kan juga ada mutawif, ceramah di bus gitu kan gitu. Pakai hadis palsu, anak panggil, Mas, jamaah ini bayar pakai dolar asli, ente kasih hadis palsu, gimana sih? Ini umroh pakai bayar dolarnya palsu enggak? Dolarnya asli. Itu kan? Antum kasih. Itu hadisnya palsu yang antum sampaikan. Itu mana tuh? Coba sumbernya. Langsung mundur dia duduk. Itu. Udah, kalau antum ambil aja nih, Bukhari kan banyak, Muslim banyak, ya Allah, melimpah. Itu antum buat ceramah untuk mutawif 50 tahun nggak habis deh. Masya Allah. Dari bab mana aja itu enak itu antum sampaikan. Ya Allah, kurang bahan banget antum comot hadis di dalam Sahih Bukhari, bab toharo aja juga enak didengar. Bapak Ibu sekalian, insya Allah di sini tolong, kalau wudu yang benar, kalau wudu sesuai dengan sunnah Rasulullah, nih hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, supaya sholat kita yang fadilahnya Masya Allah di Masjidil Haram 100.000 ini diterima Allah. Nah, enak. Ini ceramah, man hajja walam yazur qabri faqad jafani. Rawahu siapa? Gak nemu. Siapa yang haji tidak ziarah kuburanku, berarti dia itu telah menjauhiku. Hadis rawahu mutawif. Gitu. Karena hadis palsu itu lucu-lucu. Al-batinjanu dawa'un min kulli adwiyah. Terong itu adalah obat segala obat. Rawahu tukang sayur. Ini an-nadzafatu minal iman. Hadis rawahu tukang servis. Ini cleaning service. Gitu. Astagfirullah.
Padahal hadis itu melimpah, Masya Allah. Summa yafshul kadhib. Makanya Pak, dusta itu jelek di dalam Islam. Bagi seorang mukmin. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbana, mungkin gak seorang mukmin itu pengecut? Naam. Tuh lihat. Ayakunul mu'minu bakhila, mungkin gak seorang mukmin itu bakhil? Naam. Masih ya. Mungkin. Ayakunul mu'minu kadzaba, mungkin gak seorang mukmin itu pendusta? La. Kenapa? Karena sifat-sifat tadi Pak nggak merubah status. Antum pengecut tetap muslim mukmin. Tapi kalau antum bohong, munafik. Berubah kan status antum? Iya kan? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kondisinya kehidupan penuh dengan kebohongan, kedustaan, kepalsuan, maka terjadi fenomena hidup hatta yahlifar rajul, orang bersumpah tapi nggak dimintai sumpah. Sumpah itu mahal. Tapi subhanallah, karena kehidupan ini penuh dengan kepalsuan untuk menutupi kekurangan macam-macam. Demi Allah. Padahal nggak diminta sumpah, bolak-balik, wallahi, ngapain ente? Untuk meyakinkan orang-orang yang nggak yakin, nggak perlu. Kalau antum itu sudah meyakinkan. Untuk menarik orang-orang supaya nganggap antum baik, nggak perlu kan? Dengan sumpah, kalau antum memang sejatinya orang baik. Nggak perlu antum, wallahi, billahi, tallahi. Kalau antum sekarang ini orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman. Tapi kondisi begitu. Ketika sekarang kebohongan merajalela, maka sumpah palsu akan buntutin, ngikutin. Banyak orang-orang yang bersumpah tanpa ada kepentingan. Sumpah tanpa diminta. Yang lebih mengerikan lagi, wa yashhadar syahid, orang bersaksi, wala yustashhadu, tanpa dimintai saksi. Bohong. Saksi palsu, bohong. Dengan enaknya. Kenapa? Jaringannya semuanya ini bohong. Kalau saya nggak ikut bohong nanti bisa repot. Akhirnya apa? Sumpah, antum lihat. Ketika ada kasus di pengadilan, ketika masalah itu menuntut para saksi itu bohong, rentetan kebohongan itu dilakukan, disumpahnya, di persaksiannya. Masya Allah. Dan ketika itu Rasulullah melanjutkan, ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Masya Allah Pak. Ini apa sinkronisasi? Hubungannya Rasulullah pesan, ketahuilah, janganlah seorang laki-laki khalwat, berduaan dengan perempuan, illa kana salitsahuma syaitan, kecuali yang ketiganya syaitan. Makanya yang ketiganya harus mahram. Kalau nggak mahram, syaitan. Paham nggak? Kalau sekarang laki perempuan berdua, ketiganya mahram, selamat. Syaitan hancur. Kenapa Pak? Ternyata kalau sudah zaman kebohongan menguasai kita, perempuan banyak yang murah, banyak penggoda, banyak fitnah. Nah itu, hati-hati. Makanya kata Rasulullah SAW, ma taraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Dekat sekarang antum, saya tanya, di Bandar Lampung ini, jam 12, cari korek api sama cari perempuan nakal, lebih mudah mana? Loh, ketawa kan antum? Senyum kan? Saya guyu rumongso. Loh, ya enggak ya. Artinya hadirin sekalian, sekarang berbagai macam level tawaran harga itu menyesuaikan. Coba. Berat.
Ini tantangan buat ibu-ibu. Banyak persaingan, Bu. Persaingan ketat. Karena bisa mengalami deflasi, bukan hanya inflasi. Deflasi apa? Barang sudah banyak, bikinnya mahal, nggak ada yang beli. Itu kan gitu. Ya Allah, udah ke skincare, seini itu. Tapi gitu, kalau ada kan devaluasi sama inflasi, ini apa? Deflasi. Di mana barang ini bikinnya udah mahal, nggak laku. Itu. Makanya hati-hati ya. Mau Pak, godaan perempuan itu enggak menjamin tempat, waktu dan keadaan. Di Mekah aja bisa terfitnah. Apalagi di Al-Haya, apalagi di Lampung, di mana aja. Ya, godaan itu bisa timbul. Setan itu kapan menggoda itu? Makanya antum tahu kan kisahnya Barseso itu? Digoda oleh setan putih yang diturunkan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kenanya lewat siapa? Perempuan. Ada anak raja yang kesurupan. Dia ahli ruqyah, di ruqyah. Setelah di ruqyah sembuh, dibawa pulang kumat lagi. Ruqyah pulang lagi, kumat lagi. Kalau begini, mendingan dititipkan di sini aja Barseso. Oh jangan. Jangan Tuhan, nanti repot. Udahlah, kalau kamu takut tergoda dengan perempuan, nanti perempuan ini kita bikinkan bangunan sebelah, kamu sebelah. Pertama, kasih makanan. Pikir secara logika, iya ya. Masa saya ngasih makanan kayak kucing begini, saya letakin di depan pintu. Makanya subhat itu hadir logis. Manusia banget. Ya mbok ya diketok lah Barseso gitu bisikannya. Ketok. Ya mbak, makanannya udah ada tuh di depan. Barseso, Masya Allah, kamu ini kan orang alim, beradab, Masya Allah ahli ibadah, semua orang juga segen. Masa cuman ngetok begitu, tegur siapa kek? Masa nggak ada? Sekian lama. Aduh kamu keras banget, kolot banget, gak punya adab. Tegur sapalah gitu, buka pintunya, mulai. Gimana, apa kabar? Nah, apa kabarnya ini pesan? Pesan moral apa pesan amburadul? Gitu. Itu. Makanya salamnya perempuan ke laki itu banyak tafsirannya ya. Kirim salam itu apa maksudnya? Akhirnya udahlah Barseso, kan nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Udahlah, kalau ngeletakin makanan jangan di depan pintu, kotor, nanti juga dimakan hewan macam. Masukkanlah gitu. Akhirnya terjadilah ketika saat dia membuka pintu, si perempuan itu sedang kesurupannya kumat, terbuka auratnya. Pertama, astagfirullah, ditutup. Astagfirullah kedua, jarinya agak jarang. Itu. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Sampai perempuan ini hamil. Wah panik dia, Barseso. Jangan takut. Bunuh aja. Gimana? Waduh, gimana bunuh nanti? Kan kalau dibunuh mati gimana sama keluarganya? Oh gampang Barseso. Kamu kan sakti. Bilang aja ke keluarganya nanti, saya nggak kuat ngadepin adik kamu yang kesurupan, dibawa terbang sama jinnya. Ini yang nyurup bangsa jin terbang. Oh, yakin? Iya, 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 iya. Akhirnya dilakukan, dibunuh, dikubur. Setelah datang, terus terang mas ya, ngomong serius, kayaknya kayak seorang ya, resi yang Masya Allah berkaromah tinggi dan sakti Mondroguno ora tedes paluning pandi otot kawat barung wesi ketek tabe keringet solar kan gitu. Terus terang mas, saya pasrah,
terserah kamu apa yang omongin, kamu nulis saya nggak kuat ngadepin jinnya adik kamu ini, pokoknya aneh dan di luar semua yang selama ini saya hadapin. Dan naasnya ini mohon maaf, terserah yang kamu lakukan kepada saya. Adik kamu ini dibawa kabur sama jinnya, dibawa terbang. Nangis dia, ya Allah. Penyesalan memang di akhir, gak ada yang di awal. Akhirnya saudara-saudaranya, ya udahlah kak, kayak gak mungkin lah orang yang macam seperti ini bohong. Dan pasti benar dia ahli ibadah, ahli ini. Ngapain sih juga bohong? Akhirnya pulang. Walhasil, adiknya kan 3 saudaranya laki. Mimpi adiknya itu nggak dibawa kabur jin, tapi dibunuh oleh Barseso. Dan mimpi ini berkali-kali akhirnya diceritakan kepada kakak-kakaknya. Ah, udah lo ngaco aja lo, udah deh. Jangan macam-macam, ngimpi setan tuh. Dan gitu. Akhirnya ternyata kakaknya yang tengah ngimpi yang nomor 2. Saya kok ngimpi kayak kamu deh ya. Iya, tapi kakak kita kan kagak percaya itu. Tuh, dah berusaha untuk dilupakan. Akhirnya cerita, udah lo ngaco juga, tidur, dikir, ngimpi gak karu-karuan nih, orang setan dua-duanya. Ternyata dia ngimpi juga sama. Malah ditunjukkan kuburannya. Dek, maaf ya. Saya juga ngimpi kayak kamu, ini gimana? Ya makanya lo dibilangi juga gak percaya. Coba kita cek, dipastikan tempat ngimpi itu didatangi betul. Nongol sebagian kain ketika ngubur gak tuntas. Pakaian terakhir adiknya yang dia pakai. Wah, digali. Ternyata betul ini jenazah, jasadnya adiknya. Oh, Barseso didatangin kan. Barseso. Kamu ternyata musang berbulu domba. A'udzubillah, Barseso. Wah, langsung kicep. Nunduk, udah. Pengadilan kerajaan memutuskan kamu digantung. Udah. Langsung dia udah. Gelap dunia. Hilang semua karir. Setan datang. Ledek. Barseso. Tampak setan putihnya. Ternyata kamu saya anggap selama ini panutan. Aduh, Barseso. Tapi gini Barseso, masih ada celah kalau kamu nurutin saya bawa kabur, selamat, ada waktu untuk tobat, menyesali semua ini, mumpung belum su'ul khotimah ente. Tapi syaratnya sujud sekali ke saya. Dia sujud, gak dibawa kabur, gak dibawa terbang, kegantung, mati su'ul khotimah. Itu baca di dalam Al-Bidayah wan Nihayah atau di dalam kitab Masaibul Insan min Makaidi Syaitan karya Muhammad Al-Maqdisi. Kitab tentang masalah tipu daya setan yang menimbulkan musibah manusia. Kitab itu bagus sekali. Masaibul Insan, musibah manusia akibat tipu daya setan. Nah, perempuan, waspadalah. Itu karena ternyata enggak ada, kadang-kadang ibu-ibu, Pak, kan saya sudah tua, enggak laku kan menurut ibu, boleh enggak jilbaban, ada yang gitu. Apalagi di Indonesia ini, Masya Allah, udah pakaiannya itu kadang-kadang, aduh, ya, pakaiannya you can see, berarti you can see, ya kan? Engkau bisa melihat saya. Oh, ada lagi yang model bupati, buka paha tinggi-tinggi. Nah, itu. Nah, antum kadang-kadang jalan ke kantor jaraknya cuma 1 kilo, dosanya udah 5 kilo. Itu.
Sementara di mana aja, makanya di sini ghaddul basar, di sini ditahan, apalagi di HP ini yang nggak ada kontrol. Ini tolong nih, setan gepeng ini. Ya, kadang antum buka ceramah aja nongol perempuan, apalagi buka perempuan. Itu buka ceramah, Pak. Ya Allah. Oke. Wa iyyakum alaikum bil jamaah. Ini menunjukkan bahwa jamaah itu adalah rahmat. Jangan dibalik-balik. Ikhtilafu ummati rahmah. Kok dibalik-balik? Yang sahih, al-jama'atu rahmatun, kata Rasulullah, wal furqatu adzabun. Makanya, alaikum bil jamaah. Wa iyyakum wal furqah. Waspadalah terhadap perpecahan. Makanya Pak, Masya Allah, ketika ada perselisihan antara Abdullah ibnu Mas'ud dengan Utsman ibnu Affan di Mina, sholat. Utsman ibnu Affan sholat sempurna, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ini maghrib isya juga 4 rakaat. Wahai Utsman, pendahulumu tidak pernah melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Tapi Utsman ibnu Affan berdasarkan ijtihadnya tetap melakukan itu. Karena pertimbangannya dengan berbagai macam tafsir para ulama, di antaranya Utsman ibnu Affan udah yakin itu adalah muqim, maka harus itmam. Tapi hadirin, sunnah memutuskan Rasulullah tidak pernah mengikmal, Abu Bakar tidak pernah mengikmal, Umar juga nggak pernah sholat sempurna di Mina, semua qasar. Tapi akhirnya Abdullah ibnu Mas'ud sholat bersama Utsman ibnu Affan yang ikmal sempurna 4 rakaat. Ditegur oleh sahabat yang lain. Wahai Abu Abdurrahman, kenapa kamu juga ikut sholat sama mereka? Apa kata Abu Abdurrahman, Abdullah ibnu Mas'ud? Al-ikhtilafu syarrun kulluhu. Ikhtilaf itu semuanya buruk. Gak ada yang rahmat. Terus bagaimana kita bisa membenarkan hadis palsu ikhtilafu ummati rahmah? Sehingga muncul pengembangan-pengembangan. Udahlah, ini kan ada perbedaan. Setiap sesuatu yang dianggap perbedaan sah untuk memilih madhab. Sah untuk menjalankan keburukan. Sah untuk menjalankan kesesatan. Dan ujung-ujungnya nanti udahlah, jangan ngaku paling benar sendiri. Ini kalimat syubhat, rentetan yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Ujung-ujungnya ikhtilafu ummati rahmah. Terus dikasih kaidah gede, kita bertolong-menolong dalam masalah hal yang kita sepakati dan saling toleran di dalam yang kita tidak sepakati. Udah, ini namanya demokrasi. Islam gaduh-gaduh. Islam parasmanan, dicomot yang enak-enak. Kalau yang nggak enak boleh ditinggal. Itu namanya Islam prasmana. Karena fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al isnain wa huwa ma'al isnain ab'ad wa huwa minal itsnain. Artinya ketika secara personil, Pak, secara materi, secara kasat mata, secara fisik, 2 itu akan lebih baik daripada 1. Itu secara fisik. Anda cek aja sekarang. Ketika ada orang 4 akor, lebih baik enggak dengan orang yang 3 akor? Apalagi 2 akor, 1 akor. Itu secara fisik. Artinya Rasulullah ini menggambarkan secara fisik. Untuk yang non-fisik, Rasulullah berbicara konkret. Untuk menggambarkan yang apa? Abstrak. Apa? Hal yang sifatnya jamaah, sepakat di atas kebaikan, kebenaran yang dikembangkan, diajarkan oleh Rasulullah dan sahabat, yang dikatakan al-firqatun najiyah, yang dikatakan al-jamaah, yang dikatakan inilah yang selamat, adalah ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Udah, itu lebih baik.
Maka dalam konteks apapun, ikhtilaf itu syarrun kulluhu. Semua buruk. Dan jamaah, secara fisik aja Pak, lihat. 2 orang, 3 orang, apalagi 10 orang kompak. Seneng nggak antum? Bandingin orang yang kompak cuma 5. Apalagi ini, Masya Allah. Sebenarnya 1000, lebih baik nggak daripada yang 100? Dari sisi kasat mata, materi, fisik, baik. Apalagi kalau ukhuwahnya dohir batin. Tapi pada akhirnya kita dibatasi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang iman itu bersaudara. Pak, saya tanya sama antum. Ayatnya ini innamal mu'minuna ikhwatun atau innamal ikhwatu mu'minun? Nah, bunyi ayatnya yang benar mana? Halo, halo, tes. Innamal mu'minuna ikhwatun berarti artinya iman gak iman yang penting ngumpul, apa ngumpul gak ngumpul yang penting iman? Bingung kan sampean? Mangan gak mangan yang penting ngumpul, apa ngumpul gak ngumpul yang penting mangan? Iman gak iman yang penting ngumpul, sesat. Harusnya ngumpul gak ngumpul, iman dulu. Nah, ukhuwah yang sekarang dicoba untuk digagas oleh kelompok-kelompok sekarang ini cuman ukhuwah mikrolet. Sing penting jurusannya sama, warnanya sama. Supirnya ini pikirannya beda-beda, nggak peduli. Nggak bisa, Pak. Ukhuwah yang hakiki adalah didasarkan atas keimanan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, itulah hakikat daripada jamaah. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud juga mengatakan al-jamaah itu adalah al-haqqu wa ansaruhu. Wa ma wafaqal haqq huwal jamaah. Siapa saja yang sesuai dengan jamaah itu adalah sesuai dengan kebenaran, dia adalah al-jamaah. Maka disinilah yang dimaksudkan hadis Rasulullah. Man arada, siapa yang ingin buhatal atau boleh ya, bah sama. Tapi yang masyhur buhatal jannah. Apa itu buha? Yaitu taman yang paling cantik, paling indah dan paling VIP. Jannah. Fal yalzamil jamaah, hendaknya berkonsisten, al-iltizam, as-sabat, wad-dawam di atas jamaah. Kalau lazima itu artinya sabata wadama, qama alaihi. Teguh, tegar, konsisten, terus berada di atas al-jamaah, yaitu al-haq wa ansaruhu, kebenaran dan para pembelanya. Ma wafaqal haq, sesuai dengan kebenaran. Dan dimaksudkan kebenaran adalah al-haqqu min rabbika minal qur'ani was sunnah ala fahmi salafil ummah. Man sarrathu hasanatuhu. Nih, Masya Allah, terakhir ditutup. Man sarrathu hasanatuhu. Barang siapa yang bikin kebaikannya itu gembira di hati. Wasa'athu sayyi'atuhu. Sumpek siapa yang kebaikannya itu bikin girang hati, keburukannya bikin sumpek hati, fadzalikumul mu'min. Itu tandanya orang mukmin. Makanya tandanya mukmin itu, Pak, seneng kalau menjadi orang baik, sumpek kalau menjadi orang jelek. Seneng, lapang dada dengan kebaikan, sumpek dada, sesak dada dengan keburukan. Itu aja tandanya. Antum dengar Al-Quran plong, dengar musik nyesek, nah itu baru mukmin. Nah, kalau dengar malah gini, nah itu mukmin kampret. Gimana nyampur-nyampur. Ya. Man sarrathu hasanatuhu. Siapa yang kebaikannya bikin dia gembira. Wasa'athu sayyi'atuhu. Buruknya bikin dia sumpek. Fadzalikumul mu'min. Itulah tanda seorang mukmin. Masya Allah. Ini disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab, hadis Nabi yang mulia ini di dalam khutbahnya di Jabiyah.
dan dipenggal oleh Imam Ibnul Jauzi untuk teks al-jamaah cukup man arada buhbuhatal jannah falzam al-jamaah man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Wallahu a'lam bishawab. Juga dibaca lagi, Mas. Qala al-muallif rahimahullahu taala akhbarana Ahmadu wa haddatsana. Maaf Pak ya, ini takdim wa takhir. Kalau di dalam teks Tirmidzi didahulukan fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Tetapi di dalam teks ini Ibnul Jauzi fa inna syaitan diakhirkan. Dan ini tidak ada masalah, takdim wa takhir. Yang penting maknanya. Itulah menunjukkan bedanya sunnah sama Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak boleh dibalik-balik sesuka hati kita. Tapi kalau sunnah, tidak ada masalah. Makanya ada perselisihan di antara para ulama bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna. Ada yang bersikukuh nggak boleh, ada yang membolehkan dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah memang orang tersebut pakar, alim, menguasai ilmu hadis, ad-dirayah, riwayah dan ahli bahasa Arab. Boleh. Seperti Imam Ibnu Jauzi. Di dalam riwayat At-Tirmidzi mulai fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad baru man arada ayyanala buhbuhatal jannah falyalzimil jamaah. Kalau di sini man arada ayyanala buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Ya, wallahu a'lam. Oke, lanjut. Wa haddatsana Jarir an Abdul Malik bin Umair an Jabir bin Samurah qala. Nah, Masya Allah, ini lagi. Kalau tadi dari Umar, ini dari Jabir ibnu Samurah. Ini berarti syahid apa tabi? Syahid. Jadi gini Pak, bedanya syahid sama tabi. Kalau tabi itu adalah riwayat yang jalannya berbeda dari satu sahabat. Abu Hurairah. Aisyah. Contoh seperti tadi malam. Aisyah dicium Rasulullah. Sementara sholat nggak wudhu. Tapi hadisnya dhaif. Tapi kan ada tabi' di mana Aisyah ketika Rasulullah sholat dipegang kakinya. Ini tabi'. Kalau beda sahabat namanya syahid. Ini sekarang dari Jabir. Fadhal. Qala khataba Umarun nas bil Jabiyah faqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi mithli maqami hadha. Nah, katanya Umar di Jabiyah ketika itu sesungguhnya Rasulullah berdiri seperti aku berdiri di depan kalian ini. Ya, nah. Faqala man ahabba minkum an yanala. Ini menggunakan kalimat ahabba. Tadi man arada. Berarti di situ makna man arada bimakna man ahabba. Fadhal. Man ahabba minkum an yanala buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'adu. Nah, baik. Qala Tirmidzi hadzal haditsu hasanun sahih. Nah, kenapa banyak istilah di dalam, dan ini hanya di dalam Sunan At-Tirmidzi, hasanun sahih. Jadi kalau hasan aja sahih. Kata Imam At-Tirmidzi, ketika menurunkan hadis hasanun sahihun, artinya memang hadis ini dipandangkan sebagian ulama hasan, di sebagian ulama sahih, sehingga untuk menggabungkan hasanun sahihun. Dan itu hanya dipakai oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Biar antum ketika masuk di dalam Sunan At-Tirmidzi itu biar tahu gitu ya. Tafadhal. Qala al-muallif rahimahullah akhbarana Abdul Wahhab bin al-Mubarak al-Hafiz wa Yahya bin Ali al-Mudabbir qala haddatsana Abu Muhammad as-Sarifini qala haddatsana Abu Bakr Muhammad bin al-Hasan Surayfini. Ya, na'am. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو محمد السريفيني قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن عبدان قال حدثنا أبو محمد بن الصاعد
قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. Nah, ini sahabat lain Zir, ya, meriwayatkan dari Umar, berarti ini syahid lagi. Ya, fadhal, iqra. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. طيب، نعم. نعم، اقرأ. قال مؤلف رحمه الله حدثنا عبد الأول بن عيسى قال حدثنا أبو عاصم الفضيل بن يحيى قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز قال أنبأنا أبو عبيد قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار. Nah, ini sanadnya sama dengan sanad pertama. Dan kita faidah membaca isnad ini, barangkali antum juga mau cari nama anak antum kan enak, nama-nama ulama ahli hadis. Dan yang keduanya, bahwa disinilah al-isnadu minad-din. Tanpa sanad, laulal isnad, laqala ma sya'a man sya'. Kalau bukan karena sanad, siapapun orang akan ngomong bebas apa yang mau diomongkan. Tapi karena sanad, nggak bisa. Ya, makanya samulana rijalakum, ketika ada orang mengatakan qala fulan fulan, samulana rijalakum, sebutkan rijal-rijal kamu. Fayundar, kita lihat, wa in kana min ahli sunnati tuqbal. Kalau ditemukan dari ahli sunnah, kita terima. Wa in kana min ahli bid'ah faturat. Nah, itu al-isnadu minad-din. Dan ikhwah sekalian, kalau di Sahih Bukhari kita jabarkan satu persatu, karena di sini waktu dan ini, maka kita cuplik aja yang penting-penting, yang fenomenal buat untuk pelajaran buat kita semuanya. Oke. An Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu. Nah, man arada, man ahabba, man sarra, itu sama. Ya. Man ahabba, man sarra, itu sering dipakai oleh Rasulullah. Makanya contoh, man ahabba ayyanzura ila syahidin alal ardi hayyan falyanzur ila Talhah ibni Ubaidillah. Barang siapa yang pingin lihat orang ini syahid yang masih hidup, lihatlah Talhah. Karena Masya Allah Pak, sudah hancur remuk badannya, ya, tapi masih hidup dan bisa hidup. Padahal ketika perang itu sudah kehilangan satu tangan, dan tangannya itu ketika itu yang masih dagingnya kandel nempel sedikit, langsung dicopot begini dibuang. Ini nyusahin perang aja, Masya Allah. Langsung dia berperang seperti perangnya orang 14, membela Rasulullah. Abu Dujana ngerangkul Rasulullah sampai di punggungnya ini seperti landak akibat tancapan tombak pedang panah demi Rasulullah SAW sampai mati. Itu. Nah, antum sekarang ngaji aja males. Coba ya Allah kita ini prihatin umat kita. Coba antum kisahnya Ashabu Yasin yang ada di dalam surat Yasin itu. Ya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ini orang, ada 3 nabi didustakan. Ya, diutus 2 didustakan, tambah 1 didustakan. Gak ada yang ikut, semuanya nolak, semuanya mengatakan qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sungguh kami ini sialan kedatangan kalian. Ya ibaratnya orang Lampung, sialan loh, gitu. Nabi dikatain gitu, Pak. Akhirnya ini ada orang datang dari aqsal madinati rajulun yas'a, berusaha untuk bantu Nabi. Subhanallah Pak. Apa yang dilakukan? Ini orang diinjek-injek sampai keluar tuburnya ketika sekarat dimasukkan ke dalam sumur. Itulah yang disebut wa ashabur rassi wa thamud. Kadzabat
قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Itu ashabur ras. Ar-ras itu apa? Sumur yang kering, tidak ada air kecuali sedikit, yang digunakan untuk melempar orang yang sedang sekarat tadi. Rajulun yas'a. Insyaallah. Nah, itu baru diomongin Wahabi aja udah gemeter. Padahal Wahabi kelas Lampung paling. Nah, aneh itu loh Pak, Wahabi kelas YouTube. Cek aja kebong Wahabi, nongol siapa. Itu. Udah yang serius, yang maju tak gentar gitu loh Pak. Ya kalau nggak sungguh siapa yang memperjuangkan sunnah? Nggak mungkin orang Hindu Buddha akan memperjuangkan sunnah toh. Itu. Baik. Lanjut. Man sarrahu an yaskuna buhbubatal jannah falyalzamil jama'ah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa min athnaini ab'ad. Nah, lanjut. Qala rahimahullah akhbarana Abdul Awwal qala haddathana Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Aziz Al-Farisi qala haddathana Abdul Rahman bin Abi Shurayh qala haddathana Ibn Sa'id qala haddathana Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari qala haddathana Abu Muawiyah an Yazid bin Murdanabah an Ziyad bin Alaqah an Arjafata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arfajah, ini adalah sahabat, Masya Allah, pendekar ulung. Ya, Masya Allah, kesatria. Kalau perang, Masya Allah, nggak pernah kalah. Arfajah. Ya, kalah, lanjut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadullahi 'alal jama'ah wasyaitanu ma'a man yukhaliful jama'ah. Baik. Jam berapa Mas sekarang Mas? Oke, kita berhenti sampai 5 ya, ditandai ya, 5. Nanti insya Allah kita akan kisahkan secara panjang lebar Arfajah, karena ini sudah mulai beda nih riwayatnya ya. Biar satu klasmen ya. Ini klasmen, karena sudah tagnya yadullahi 'alal jama'ah wasyaitanu ma'aman yukhaliful jama'ah. Nah ini yadullahi 'alal jama'ah fa idza syadza syadz. Nah nanti kita akan jelaskan yadullah, tangan Allah di atas jamaah itu bagaimana. Ya, biar antum bisa jawab subhat nanti kalau ada orang bawa subhat seperti turun itu. Gimana Allah turun, naiknya kapan ayo. Nah, kan gitu. Antum juga nggak bisa jawab. Ayo kapan naiknya? Nggak tahu kan? Makanya lu jangan ngomong turun. Nggak tahu naiknya kok. Subhat. Ya, namanya subhat itu, Masya Allah. Nah terus nanti sampai nah ini hada sabilullah mustaqim. Ini perumpamaan Rasul. Ini mulai Abdullah ibnu Mas'ud yang digambarkan jalan lurus, kanan kirinya ada garis-garis itu nanti satu paket ini. Wa anna hadhihi sirati mustaqima sampai inna syaitana dzibul insan. Setan itu serigalanya manusia. Pokoknya dia nggak akan meleng, pasti nyerang ini kita. Itu setan, itu serigala. Seperti serigalanya kambing, meleng langsung sikat. Nggak ada istilah alhamdulillah serigalanya sekarang sudah kompromi. Alhamdulillah serigalanya mudik. Nggak ada, nggak meleng sikat. Itu serigala. Wa iyyakum wasy'ab. Ya, terus nah ini juga dari Abu Dzar, maksudnya ada Mu'adz bin Jabal, ini sahabat-sahabat mulia. Nanti kita bedah sekilas-sekilas supaya antum tahu biografi Mu'adz bin Jabal siapa, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar. Oh ini Abu Dzar. Nah sudah sampai di situ nanti 9, karena 10 ini pertemuan sendiri. La ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israel hadis firqah.
Jadi saking persisnya umat ini mengekor niru seperti sandal ketemu pasangannya. Ada sandal nggak? Antum tempelin. Jepit yang baru antum tempelin. Persis. Nggak beda. Sekarang antum bedain apa? Umat Islam dengan umat non-Muslim dalam ulang tahun. Beda nggak? Persis, plek-ciplek. Dua-duanya juga nyanyi kan? Happy birthday to you, baby birthday turu. Itu kalau di Jawa Timur. Itu. Ya, sama. Walimah sama. Acara resepsi pernikahan sama. Kalau hari besar, mereka nyanyi-nyanyi. Kita Ramadan itu full di TV itu nyanyi dari awal sampai akhir. Katanya lagu religi. Sampai yang non-muslim pun pakai jilbab. Karena menyesuaikan lagu. Na'udzubillah. Iya. Sekarang juga sholat yang ramai cuman Jumat. Mereka Ahad. Persis. Seperti sandal ketemu pasangannya. Mereka main riba juga kita riba. Persis. Nggak ada bedanya. Sama-sama riba. Kadang-kadang Pak Haji lebih ganas tuh. Rentenirnya. Selingkuh, persis. Main perempuan, persis. Homer, persis. Semua. Sampai seandainya umat ini mendatangi ibunya. Mereka mendatangi ibunya terang-terangan di jalan alias zina. Umat juga niru. Itulah yang dimaksudkan hadis Rasulullah. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Akan apa? Sejengkal demi sehasta demi sehasta. Allah. Taib, kita buka tanya jawab, mudah-mudahan nggak ada yang tanya sehingga nggak perlu dijawab terus pulang. Ya, silakan. Sampai 5 ya, saya tandai. Pertemuan yang akan datang, insya Allah Maret ya. Iya, minggu kelima itu Maret. Ya, itu. Minggu kelima Maret. Jadi Maret 2025. Masya Allah, udah tahu-tahu 2025 Pak. Masya Allah. Anak belum jadi presiden ini. Ya tunggu aja tahun 45 lah. Calon. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Seseorang yang ahli ibadah terkena penyakit was-was ketika berniat, begitu juga ketika sholat. Wah, tolong diperhatikan. Ini penyakit kronis yang dialami oleh ahli ibadah yang cekak modal ilmunya. Wallahi, tidak ada orang yang ahli ibadah was-was kecuali cekak modal ilmu. Yang hanya tahu-tahu secara umum, tapi serius di dalam pengamalan. Pernah sholat di Madinah, sholat sunnah, ya datang sholat Masjid Nabawi, tahiyatul masjid, anak Allah, lagi gini, ada orang datang, sudah sampai saya, karena sudah begini, sampai saya, us, astagfirullah, ini us. Tapi kan sholat Pak, batalin repot. Astagfirullah. Ini manggil istrinya kali, us. Anak kira nelpon. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbil al-qiblati ini adaan nilai kurang Pak. Masjid Nabawinya belum disebut. Bil Masjidin Nabawi tanggal, hari, tahun udah. Biar malaikat nyatetnya lengkap. Insyaallah. Ya, ini makanya para ulama meluruskan niat seperti ini karena memang merepotkan. Ini was-was. Ada teman dulu ketika kuliah, Masya Allah, was-was wudhu. Itu sampai habis sekolah belum sah. Masih wudhu lagi di tempat lain. Ya Allah, itu kalau kan kita dikontrakan bareng-bareng. Itu kalau masuk duluan dia udah wassalam semuanya subuh lewat.
Karena dia keluarnya ini setelah salamnya imam itu baru keluar. Udah. Nah kondisi seperti ini was-was karena apa? Kuat ibadah, kurang modal ilmu. Makanya obat satu-satunya adalah apa? Memperdalam ilmu, bukan memperdalam kesungguhan ibadah saja. Boleh itu. Tapi memperdalam kesungguhan dalam ibadah tidak dibarengi dengan ilmu, akan itu tadi. Usul. Karena belum pas. Niatnya itu nyocokin. Padahal Pak, yang namanya niat itu an-niyatu fil qalbi. Itu omongannya Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi la fil lisan. Itu. Makanya saya sampaikan ketika debat dengan Kiai Pak Idrus itu. Abu Hamid Al-Ghazali sendiri mengatakan niat itu di hati. Kok antum bilang bahwa konteksnya niat boleh dilafatkan itu karena Rasulullah ketika datang ke rumah Aisyah menanyakan, apakah kamu punya makanan? Oh tidak ya Rasulullah, idzan fa'ana shaim, kalau begitu aku puasa. Ini dalil untuk melafatkan niat, kata dia. Oh itu, Masya Allah, memang pinter nih ngotak-ngatik. Ya. Ngotak-ngatik gaduh. Tapi ketika dicocokkan dengan realitas, Rasulullah pernah enggak nawaitu usolli? Enggak pernah. Dan itu bukan konteksnya niat. Karena niat itu pemberitahuan kepada Allah. Dan Rasulullah di sini pemberitahuan kepada istrinya. Fa'idzan fa'ana shaim. Kalau begitu, aku puasa. Jangan dibuatkan makanan. Maksudnya gitu loh. Kan baru nanya makanan nih. Ada enggak makanan? Sebagai sikap seorang istri apa? Pasti dibikinin kan? Fa'idzan ana shaim. Maksudnya, udahlah anak puasa, nggak usah dibikinin makanan. Lah kok dijadiin dalil melafatkan niat. Itu ya. Ini otak gade, gado. Cok gali cok, digali-gali, cocok. Gitu. Nah, obat yang kedua. Sebetulnya ini obat agak sedikit kasar. Kalau santri dulu di pondok, yang was-was kita jeburi kolamnya. Makanya dia berusaha untuk wudhu sebisa mungkin. Nah, kan gitu. Wudhu, wah bener udah. Dan terus yang ketiga, hilangkan hayalan. Bener gak bener itu bukan perasaan, ibadah bukan perasaan, ibadah itu dalil. Sudah sesuai kok, udah. Wudhu, Masya Allah Rasulullah pakai satu mut, ente satu kolam. Berarti antum ini dosa besar buang-buang. Nah itu ingetin. Rasulullah itu wudhu semut Pak. Ini orang was-was. Wudhu di kolam gak sah karena airnya netes. Kedua di pancuran itu kepegang. Waduh mustakmal. Akhirnya ke sungai juga ketetesan lagi. Akhirnya ke lautan tenggelam mati. Katakan ke dia berdasarkan ilmu, nggak ada air mustakmal. Yang ada adalah air najis. Air yang dipakai habis wudhu. Jeleknya di mana? Rusaknya di mana? Rasulullah pernah menyeka bekas air wudhunya disemprotkan ditebarkan kepada seseorang. Kalau itu mustakmal, Rasulullah nggak melakukan, tapi dilakukan. Bekasnya wudhu Rasulullah itu loh Pak, dibuat rebutan sahabat. Kalau mustakmal, harusnya nggak dilakukan. Pokoknya air itu, pahamkan air kalau was-wasnya di air. Air itu cuma ada dua, najis sama mutahhir. Ya tohir, ya pokoknya najis, suci, udah itu aja. Kalau nggak najis, ya suci. Suci, najis. Ini antum suci, antum anggap najis. Najis ente pakai, kan gitu. Lucu ini. Itu yang bikin was-was. Air itu Pak, kalau kena najis, berubah enggak baunya, warnanya, rasanya. Yang penting itu, enggak pakai. Makanya air itu
Suci itu cuma ada dua. Suci menyucikan, suci tidak menyucikan. Contoh air kelapa. Antum buat junub. Itu rubung semut sampean. Sprit. Suci enggak? Suci enggak? Teh, suci enggak? Antum mandi pakai air teh. Oh, kaya banget. Suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, air suci seperti air laut, air sumur, air sungai, air hujan, air embun, udah. Jangan nengok kanan kiri. Kena najis atau enggak? Kalau enggak, sudah. Anggap sampai para ulama mengatakan, andaikan antum lewat di jalanan itu, airnya mercik-mercik, antum anggap suci. Sebelum ada bukti itu memang betul-betul najis. Ada was-was. Pakai sandal kena enggak? Wah, jangan-jangan ini ada orang kencing semua. Antum enggak pergi ke masjid itu gara-gara jangan-jangan. Kalau begitu gini Pak, saya tanya sama antum. Antum mampir ke toilet umum, terminal atau apa. Kemudian ada ember pendek segini. Ya, antum jamin orang yang masuk semuanya ini muslim beradab, dan dia tahu tata cara untuk buang hajat. Jamin? Enggak. Ada yang kencing berdiri, nyiprat enggak? Pasti. Wong embernya cuma segini kok. Kencing berdiri. Antum tahunya nyiprat atau enggak? Masa setiap orang antum tanyai dulu, Pak, nyiprat enggak tadi Pak? Antum kayak penjaga toilet aja. Oke, taruhlah yang antum tanya ini beres. Tadi sebelum-sebelumnya antum tahu. Supaya enak buat antum, yang penting berubah enggak baunya, warnanya, rasanya, udah itu. Enggak perlu antum cek KTP. Itu sama tanya semuanya, Pak, kencing bercing ngapain lo nanya-nanya? Urusin kencing orang Mas, gitu. Cukup antum lihat berubah enggak baunya, warnanya. Kalau tidak, meskipun ada potensi-potensi kecipratan, baunya, warnanya, rasanya enggak berubah, pakai. Bukan untuk minum kok. Untuk apa? Dibasuhkan. Kecuali minum, lah itu mineral. Itu beda. Wong suci itu tidak selamanya harus halal. Oli itu suci enggak? Coba minum. Iya, mau amonia yang Masya Allah dikelola berdasarkan PT. PT berarti ada izinnya, ada manajerialnya, ada pekerjanya. Berarti ini usaha, dagang. Dagang itu kan bisa aja dikelola sampai hulu hilir. Ada yang kadang-kadang hilir toh. Ada yang cuman begini modelnya Pak. Ada sebagian orang yang sakit. Begini aja deh. Tes, sama itu. Ya, lain kali pakai gini aja Pak. Ini lama-lama sakit. Tes. Ini dicoba lebih sama. Baik. Jadi hadirin sekalian, ada pedagang yang modelnya cuman nebas. Dan ini tolong diperhatikan, nebas ini Rasulullah mengatakan tidak boleh membeli tanaman buah yang belum buduwi solahiyah, belum matang. Karena banyak potensi gharar, ya, khimar, yaitu apa? Gambling. Masa antum baru beli, Masya Allah bagus Pak rambutannya nih, banyak buahnya, rontok kabeh. Karena masih pentil kecil. Iya enggak? Rambutan itu bisa rontoknya itu sampai 50%. Nah itu makanya, nah Rasulullah SAW bai'ut thimar qabla buduwi salahiha. Tapi ada yang nanam sampai panen, sampai dijual, dan semua ada pekerjanya, dikelola PT. Saya buat PT Kopi Luwak umpamanya. PT namanya PT Kopi Luwak. Karena sudah ada kopi kapal api. Ya. Kopi Luwak. PT, saya punya pekerja 300.
Yang di kebun 150. Yang di tempat pengolahan jemur kan, kalau untuk jadi wash, terus jadi win itu ada prosesnya sendiri-sendiri Mas. Atau natural, kalau sekarang original itu akan lebih mudah. Bisa sampai menjadi kecut, terus menjadi kopi win yang enak itu, dan pasti mahal. Karena waktunya juga butuh panjang, penyusutan airnya juga tinggi, sehingga dari kopi 1 kintal itu Pak, itu kalau jadi cuma 5 kilo. Loh, makanya jangan sampai ngomong ini loh Pak. Orang kalau nggak tahu prosesnya, taunya hasil, enak banget ya pedagang kopi. Masa beli saya cuma sekental berapa perak tuh? 1 kilo dijual 500. Ya, padahal 1 kilo itu dari berapa karung itu yang mentah. Itu. Ada 3 land, 1 kebun, 1 pengeringan, pengolahan, 1 lagi penjualan, punya showroom. Ini berarti perusahaan. Saya ngitungnya apa? Dasar zakat perusahaan, bukan pertanian. Dan tidak mendua, nggak ada ibadah yang mendua. Ditarik pertanian juga, ditarik usaha juga, jebol petaninya. Itu, makanya ada ikhtilaf di antara para ulama, apakah zakat itu bisa mendua? Nggak bisa menurut pendapat yang sahih. Salah satunya, karena adil. Dan ini keadilan Islam, Pak. Masya Allah, antum lihat. Ketika usaha manusia itu mengandalkan Allah, 90% karunia Allah, 10% usaha dia, maka zakatnya cuma 10%. Dibalik, Allah yang begitu Rahman Rahim, wahai fulan hambaku, saya nggak minta jatah saya. Saya kamu kasih 90%, kasih 10% untuk fakir miskin. Oh, Masya Allah. Pertanian. Buminya milik siapa? Allah. Yang ngodot naik itu siapa? Mas, kopi dari mulai kecil sampai gede, sampai bisa berbuah. Siapa yang mau proses semuanya? Allah. Antum memang narikin tiap hari gitu. Ngototin buahnya supaya keluar gitu. Antum cepol punggung antum. Allah semuanya antum cuman ya ngurusi dasar-dasar aja 10% usaha antum lah. Bahkan mungkin 5%. Karena dagang itu agak susah, maka diturunkan oleh Allah. Karena pertanian tadi agak susah, air beli 5%. Dagang agak susah, 2,5%. Loh kan? Adil. Dan kenapa tidak diwajibkan seumur hidup? Kasihan sama fakir miskin. Emang dia makan cuman seumur hidup? Dan tidak diwajibkan setiap hari. Kasihan orang-orang yang zakat. Tapi diwajibkan setahun sekali, sekali panen. Supaya adil, fakir miskin tetap jalan aktivitasnya yang menggantungkan zakat. Petani, pedagang, pengusaha ini tetap juga berjalan secara kontinu bagus karena zakat cuma setahun sekali. Itu hikmah yang diturunkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kenapa zakat enggak seumur hidup seperti haji, enggak setiap hari atau setiap bulan seperti sholat. Bismillah Ustadz, apakah Indonesia ini bisa disebut sebagai jamaah muslimin? Waduh, pertanyaannya terlalu berat ini Mas. Ya, nanti insya Allah nyampe deh di bab terakhir nanti ya 7 tahun lagi lah. Nah, iyalah, ngaji 3 bulan sekali. 7 tahun 10 tahun lah insya Allah gitu. Ya mudah-mudahan panjang umur ya. Assalamualaikum Ustaz, izin Anda bertanya zakat pertanian ini tadi ya. Alhamdulillah Anda punya kebun udah. Jadi seperti itu. Kalau antum hujannya tada hujan 10%, kalau airnya beli maka itu 5%. Kaitannya hujan tok ya. Jangan antum nanti kait-kaitkan dengan perawatan macam-macam dan yang lainnya obat-obatan. Mana ada pertanian nggak pakai obat-obatan Pak? Itu hujan aja ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan masuqiya minas sama. Rasulullah hanya memberikan ta'lil illah hujan dari langit. Itu ya. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya di dalam kitab Ahkamul Fuqaha apa nih? Apa ini?
Tulisannya jelek banget, Pak. Coba, Mas. Nulis yang bagus, Mas. Kayak apoteker aja. Tuh. Nah, ini baru terang nih. Nah, ini Masya Allah. Bismillah, afwan Ustaz. Dulu anak Katolik. Nah, menikah secara Islam punya anak 5. Pada saat punya 2 anak pelaku riba. Setelah bilik keduanya over terus-menerus melakukan kemaksiatan. Sehingga menghabiskan harta hingga tersisa rumah, tempat usaha. Bagaimana solusinya? Apakah ketentuan riba? Masya Allah, betul. Ini maksiat itu pasti membawa kerugian, kesengsaraan, gundah di hati. Dan al-wahan. Wahan itu apa? Lemah rohani. Kita itu hidupnya nggak percaya diri. Itu namanya wahan. Dan maksiat itu membuat kesehatan menurun. Maksiat itu kebencian makhluk dan khalik. Banyak, Masya Allah. Nah, alhamdulillah antum diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk beragama Islam. Dan itu antum lanjutkan. Kemarin ketika saya ke sini di bandara ketemu salah satu ikhwan yang Hindu masuk Islam 3 tahun yang lalu. Dengan berbagai macam cerita, akhirnya dia bisa ngaji sunnah. Ya, ini prosesnya juga Masya Allah. Sampai hampir ada yang balik, ada proses mau balik lagi, mau cerai sama istrinya. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dua-duanya ngaji. Saya tegaskan ke beliau, pokoknya hijrah macam apapun di internal Islam, dari kelompok ini ke kelompok ini, dari non-muslim menjadi Islam, enggak mungkin benar tanpa dikuatkan ilmu. Ini tolong mereka-mereka yang ma'al. Karena apa? Ilmu itu yang bisa menerangkan antum ketika antum bingung. Ilmu itu yang mencerahkan antum ketika antum sekarang ini bimbang. Ilmu ini yang menjadi bekal menguatkan antum ketika lemah. Yang bisa menjelaskan syubhat-syubhat ilmu. Tantangan kan dari keluarga, mungkin dari mertua, mungkin dari teman. Semua yang bisa menepis apa? Ilmu. Kalau ilmu nggak ada, bingung. Masuk bingung tambah bingung. Apa jadinya? 0 tambah 0 berapa, Pak? Matematik 0 tambah 0 berapa? 0 kali 1 berapa? Ya, ahli-ahli matematika. 0 kali 1 berapa? Loh, Pak, Masya Allah. Orang kosong itu dikalikan dengan berapapun kosong ternyata. Coba diapa-apain, Pak. Nggak laku. Orang goblok itu. Itu hikmah dari matematik. 0 kali 100 berapa? Hah? Loh, Masya Allah. Goblok itu. Dikasih 100 loh, Pak. Kurang opo gitu. Loh, iso 0 itu. Hikmah daripada orang goblok itu kali-kali 0 kali. Dikaliin berapa aja? 0 kali 0 apalagi? Astagfirullah. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu. Ya, insyaallah dengan ilmu itu akan bisa meneguhkan juga di tengah berbagai macam rintangan, gangguan. Itu ilmu yang meneguhkan. Makanya, ya maaf, latar belakang saya dulu dari sono ke sini. Ya, berbagai macam rintangan banyak. Apalagi di salaf juga perpecahan. Kenapa itu semuanya tidak membuat saya itu goncang? Kenapa? Yang penting saya mengilmui qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Dan itu ternyata yang menyatukan. Itu yang meneguhkan. Itu yang bikin tidak gamang. Ini yang membuat saya tetap istiqomah. Nah, itu kan manusia. Itu kan orang per orang. Jangankan di zaman sekarang. Di zaman Imam Syafi'i aja orang per orang ada enggak yang bertikai perpecahan? Orang per orang. Jangan kayak gitu, Pak. Yunus ibnu Abdul A'la
Pernah ketika di majelis begini, mangkel dengan statement Imam Syafi'i, akhirnya keluar dia. Keluar. Langsung berdiri keluar. Dilihat aja sama Imam Syafi'i. Ini bocah. Gitu. Setelah ngaji, didatangin itu Yunus ibnu Abdul A'la, murid tercintanya. Diketok pintunya. Kaget setelah itu, ya Allah, Imam Syafi'i datang. Kaget, enggak terbersit. Itu, nemunya aja susah. Ini datang ke rumah, subhanallah. Abu Abdullah, kenapa datang? Sini. Yunus, kita ini sepakat di dalam ribuan masalah. Cocok dengan ribuan masalah. Dan kita ditemukan Allah dengan ribuan masalah. Masa dengan satu masalah kita pecah? Dia tersentak nih, ya Allah, iya benar tadi saya ngambek. Iya, Abu Abdullah. Nangis dia, merangkul, memeluk guru. Inilah guru yang welas asih, guru yang sayang, guru yang tidak ikut mangkel. Muridnya mangkel, gurunya mangkel. Muridnya marah-marah, ikut marah-marah. Nah, itu namanya bukan guru. Ya, itu namanya musuh. Ya, musuh anak-anak. Jangan, ya. Sehingga menghabiskan harta. Betul. Di antara sekian dampak maksiat adalah membuat ludesnya harta. Apalagi riba. Allah yang mengatakan, yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan melumatkan riba. Makanya Rasulullah juga mengatakan, wa inna riba wa in kathura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Riba meskipun melimpah awalnya, maka pelan-pelan akan lumat, hancur, ludes. Tasiru ila kullin. Apa kullin? Sedikit, mengecil. Tidak ada sama sekali. Dan itu kenyataan. Kenapa? Karena telah mengizinkan dia perang kepada Allah dan Rasulnya. Fa'adhanu biharbim minallahi wa rasulih. Nah, solusinya antum coba bangkit dengan apa adanya. Allah nggak akan menyanyiakan orang soleh. Allah nggak akan melantarkan orang-orang baik. Insya Allah. Ada sebagian ikhwan, Ustadz, anak hijrah tapi amburadul, kacau balau, istri saya hilang, usaha saya hancur, katanya ini, katanya nanti, ini semua. Jadi dianggapnya solusi itu bika bim salah bim, dengan hijrah itu malah lebih moncer. Salah itu. Gangguan itu bisa menghadang antum dimanapun. Intinya antum pahami, wahai orang-orang yang hijrah, huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi dengan yang enggak enak. Wa huffatin naru bisyahawat, neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Tuh, jadi antum yang tahan banting, usaha. Ya bisa aja moncer, bisa aja monyong, malah manyun aja antum. Bisa aja, ya namanya usaha. Bismillah, tawakal. Intinya begini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dicukupi. Enggak mungkin Allah yukhliful mi'ad, enggak mungkin. Ya. Saya kira itu cukup. Ya, coba saat terakhir ini terakhir. Oh, yang tadi. Apa itu? Ini nanti aja dibarengin sama jamaah kaum muslimin, insyaallah. Ini 10 tahun lagi, insyaallah. Demikian, Masya Allah, pertemuan kali ini. Saya tadi udah ngisi Pak sejak pagi, jadi cukup ini. Tapi Alhamdulillah, kita endingnya bagus. Husnul khatimah, dan insya Allah antum semuanya juga mendapatkan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan diajarkan kepada kita oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat.
Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan dari keruh hati dan perpecahan. Semoga kita diberikan oleh Allah keistiqomahan, kesenangan, kegembiraan, meniti jalan as-sunnati wal jamaah. Dan semoga kita itu ditutup oleh Allah menjadi ahli sunnati wal jamaah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام